minta waktunya sebentar, saya mau paparan sebentar untuk kegiatan agenda tugas akhir saya di kegiatan PKB PJOK. Jadi mohon izin nanti saya akan unggah di BPGP Provinsi Jawa Tengah. Jadi terima kasih Bapak Ibu, akan saya mulai biar cepat ya. Langsung saja, yang pertama ucapan terima kasih dan salam bahagia untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi keadaan sehat selalu. Pada kegiatan ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan paparan tentang rencana tindak lanjut dalam kegiatan PKB PJOK, yang mana sebagai tugas akhir saya dalam melaksanakan kegiatan PKB ini untuk tindak lanjut saya setelah mengikuti diklat selama 4 bulan ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan program saya, yang mana program ini merupakan program tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan fisik siswa, kemudian juga kesehatannya dan kebugaran, untuk memberikan pemahaman bagaimana praktek tentang gaya hidup yang sehat, yang aktif, yang bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Itu nanti akan kita implementasikan dalam kegiatan yang akan kita laksanakan ke depan. Kegiatan ini pada dasarnya adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi kalau dulu masih banyak yang Bapak Ibu memberikan perintah kepada peserta didik, dan sekarang sudah bergeser. Bergesernya yang sekarang ini adalah berpusat kepada peserta didik. Jadi Bapak Ibu hanya sebagai fasilitator saja dalam pembelajaran. Yang bergerak, yang aktif adalah siswanya. Bapak Ibu tinggal menghampiri saja, mendampingi apa yang diinginkan siswa dengan suara. Pembelajaran akan lebih efektif, kemudian bermakna, menyenangkan, dan reflektif dalam kesehariannya. Dan tidak lupa juga Bapak Ibu, di dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini kita tidak lepas daripada komunitas belajar, karena komunitas belajar praktisi yang sekarang sudah terbentuk di kita, komunitas belajar es batu ini masih sudah ada tapi belum begitu bermanfaat mungkin ya untuk kita semua karena belum aktif. Lah monggo nanti kita sama-sama lebih menggerakkan kita semua. Ngaten. Kemudian untuk kaitannya dengan pembelajaran yang efektif itu seperti apa Bapak Ibu, sekilas saja. Pembelajaran yang efektif itu adalah pembelajaran yang mengandung 9 aspek dan juga 4 kriteria. Nah, 9 aspek itu apa saja? Yang pertama adalah mengandung unsur tujuan pembelajaran yang pasti sudah jelas ada. Tujuan pembelajarannya ada. Kemudian yang kedua adalah keterlibatan aktif siswa. Ya, siswa kita harapkan bisa aktif, bagaimana peran kita sebagai guru menggerakkan siswa-siswi kita. Yang ketiga adalah pengajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini adalah dengan pengelompokan sesuai dengan jenjang kebutuhan belajar masing-masing peserta didik. Kemudian yang keempat adanya pemrogesan atau tahapan konten. Pemrogesan ini yang kita sesuaikan dengan materi ajar kita yang akan kita sampaikan. Sejauh mana nanti penyampaian kita bisa lebih bermakna, bisa lebih berimplementasi, bisa dimaknai siswa jika menggunakan alat media atau konten-konten yang bisa disampaikan dengan baik. Kemudian yang kelima adalah penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Nah, penjelasan dari seorang guru ini menentukan keberhasilan pembelajaran. Pembelajaran dari penyampaian dari seorang guru ini yang menentukan bagaimana peserta didik itu bisa memahaminya. Nah, ini adalah PR kita bersama. Ini. Kemudian aspek yang berikutnya adalah umpan balik. Nah, di dalam pembelajaran kita Bapak Ibu, kita harus bisa menerima umpan balik. Umpan balik ini bisa dari siswa sendiri, kemudian dari diri sendiri, dan juga dari teman-teman dalam komunitas belajar. Jadi kalau nanti ada umpan balik, ya kita terima dengan baik. Mungkin kalau memang perlu kita benahi, ya kita benahi. Kemudian untuk kaitannya dengan umpan balik ini Bapak Ibu, ini kita bisa merefleksikan diri kita sendiri. Apa yang sudah baik? Apa sih yang sudah baik dari diri kita? Kemudian apa yang perlu ditingkatkan, yang perlu dipertahankan. Itu nanti refleksi dari diri kita masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah komunikasi yang efektif, yang mana komunikasi efektif ini berjalan dengan baik jika di dalam kelas itu bisa kondusif. Jika kelasnya sudah tidak kondusif, ya
komunikasi ini tidak akan bisa efektif. Untuk aspek berikutnya yaitu penilaian dan evaluasi. Nah, ini sudah sering kita lakukan, yang sekarang penilaian ini dikatakan dengan asesmen. Dan penilaian evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui kita sejauh mana kualitas pembelajaran kita. Kemudian yang keempat adalah keselamatan. Ini utamanya untuk PJOK. Keselamatan ini yang paling utama. Nah, ini menentukan sekali aspek pada keselamatan ini. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kegiatan tahunan yang akan kita lakukan, akan kita laksanakan ini sehat ceria bersama. Kegiatannya adalah jalan sehat massal dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79 dalam waktu dekat ini. Latar belakang daripada kegiatan Serima ini, saya ambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti atau kekuatan batin, pikiran, dan juga jasmani anak-anak. Yang kedua adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang mana tentang kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, ataupun spiritual. Yang selanjutnya adalah minat berolahraga dari murid SMP Negeri 1 Baki ini yang sangat tinggi, tentunya merupakan modal kita yang dapat dikembangkan sekolah untuk difasilitasi minat dan juga kepemimpinan murid. Jadi bisa nanti kita kembangkan di dalam program besok. Kepemimpinan murid ini kita angkat bagaimana nanti kepanitiaan dari peserta itu sendiri, tentunya tidak lepas dari pendampingan guru. Seperti itu. Untuk selanjutnya adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini merupakan salah satu momentum penting yang perlu diperingati dan disambut dengan antusias. Ya. Selanjutnya adalah jalan sehat merupakan kegiatan yang menyenangkan dan bermakna bagi kesehatan murid. Sudah pasti ini anak-anak pasti senang. Kemudian program ini merupakan pengintegrasian mata pelajaran PJOK dengan mata pelajaran lain, bisa dengan seni budaya, IPA, matematika, ataupun prakarya. Mungkin kita belum bisa membayangkan pengintegrasian yang seperti apa yang bisa masuk dalam kegiatan jalan sehat ini. Gambarnya seperti ini. Di dalam kegiatan jalan sehat besok, bisa kita masukkan misalkan untuk pelajaran IPA. Bagaimana seorang guru IPA itu pada saat memberikan penugasan kita jalan sehat besok itu dengan praktek nyata yang anak-anak lakukan. Seberapa jauh kalian tadi berjalan? Berapa jaraknya kira-kira? Berapa langkah kaki kalian dari start sampai dengan finish? Kemudian berapa waktu yang ditempuh? Tadi awalnya jam berapa, nanti sampai mau jam berapa? Berarti berapa waktu yang kamu gunakan untuk berjalan tadi? Itu jika pelajaran IPA ataupun matematika bisa masuk di situ. Kemudian kita kaitkan untuk pelajaran seni budaya. Nah, di dalam seni budaya bisa kita masukkan nanti di jeda. Mungkin ada pos yang bisa memfasilitasi kegiatan seni. Bisa kita masukkan, misalkan dilombakan yel-yelnya, atau kreasi apa yang dikeluarkan dari tiap kelas, yaitu kita masukkan di kegiatan seni. Dan itu nanti dari guru seni budaya bisa menilai di situ. Kemudian untuk kegiatan yang lain, misalkan prakarya, dari rumah ada penugasan, besok anak-anak setiap akan ada kegiatan jalan, silakan guru prakarya memberikan penugasan, silakan nanti tiap kelas atau memberi bawa bendera dari hasil karya sendiri, atau mau pakai topi, atau mau seperti apa. Nah, itu bisa menjadi penilaian juga. Jadi intinya penilaian pada kurikulum Merdeka ini bisa kita ambil dari kegiatan nyata yang sudah dilakukan, dari pengalaman belajar anak-anak itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, selain itu program ini didukung juga dengan adanya aset sekolah yang menjadi kekuatan, yaitu aset fisik gedung kita, ya. Kemudian aset lingkungan kita sekitar masyarakat yang nanti akan kita jadikan rute perjalanan. Kemudian ada aset manusia, yang mana kepala sekolah, ada guru, tenaga kependidikan, orang tua murid, dan juga siswa itu sendiri. Ini menjadi aset utama daripada kita. Untuk selanjutnya, tujuan daripada program Serima ini yaitu mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid secara fisik, sehat, jasmani, dan
sosial di sini adalah lingkungan sekitar. Saya lanjutkan pada capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang mana capaian ini diharapkan dapat memfasilitasi siswa-siswi kita dalam berolahraga di sekolah ataupun di masyarakat. Yang mana kita memberikan ruang seluas-luasnya untuk peserta didik kita untuk berekspresi, untuk melakukan suatu kegiatan yang mana mengacu pada kegiatan tahunan ini menyambut HUT RI ke-79 dengan kegiatan aktivitas fisik semua warga sekolah. Kemudian kegiatan ini dimulai dengan asesmen dulu, nanti kita lakukan asesmen kepada peserta didik kita lakukan pendataan dulu, yang mana nanti kita tanyakan dulu kepada peserta didik kita, kepada anak kita nanti apa yang diinginkan, kemudian juga apa yang diharapkan, sehingga nanti pada saat melaksanakan kegiatan peserta didik kita akan merasa senang, nyaman, dan bermakna bagi kehidupan sehari-harinya anak-anak kita. Yang mana capaian yang ingin dicapai pada proses pertumbuhan dan perkembangan murid menjadi optimal, yaitu sehat fisik, badan sehat dan bugar, kemudian sehat sosial, sehat jiwa, dan juga mengacu pada profil pelajar Pancasila, yang mana kegiatan ini dilaksanakan dengan interaksi sosial baik antar teman, kemudian dengan guru maupun dengan masyarakat. Ya, fokus utamanya adalah menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga diharapkan peserta ini bisa memaknai apa yang terkandung di dalam kegiatan ini. Lanjut untuk struktur mitra kegiatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh semua jenjang, nanti akan kita laksanakan kelas 7, 8, dan 9. Agar program ini dapat berkelanjutan, maka dianggap perlu melibatkan semua warga sekolah, ya, utamanya ini anak-anak OSIS yang sudah terbiasa berorganisasi, kemudian juga pramuka, komite sekolah, masyarakat sekitar lingkungan juga kita libatkan. Minimal murid akan mendapatkan pengalaman dari pelaksanaan dan berkolaborasi aktif dalam kegiatan ini, memperkuat kebugaran jasmani dan kemampuan gerak dasar fundamental yang sesungguhnya akan didapatkan anak dalam kehidupan sehari-hari. Jika diperlukan, kegiatan ini juga melibatkan orang tua murid untuk dapat berpartisipasi dalam struktur program dan mitra KBS. KBS ini adalah kelompok belajar di sekolah, ya. Ini peran daripada orang tua murid ini sebenarnya juga sangat dipentingkan. Kemarin kali saya sempat berdiskusi juga dengan Pak Kus, ya Pak, bagaimana orang tua ini mendukung program ini. Bisa mungkin kita sisipkan 5.000 untuk tiap siswa, kemudian membawa doorpress masing-masing, kita bisa saling bertukar doorpress sehingga semua mendapatkan doorpress dari apa yang dibawa dari rumah masing-masing dengan bisa saling bertukar atau bagaimana, sehingga bentuk komunikasi dengan orang tua juga terjalin. Itu suatu bentuk kerjasama yang baik dengan orang tua murid. Tidak dinilai untuk rupiahnya mungkin 5.000 atau 3.000, tetapi itu adalah bentuk perhatian dari orang tua yang kita harapkan. Seperti itu. Selanjutnya untuk struktur programnya, tahap persiapan yaitu pembentukan panitia oleh mitra belajar sekolah. Ya, ini sudah kita lakukan saat ini dari mitra belajar sekolah ini. Komunitas belajar S Batu SMP Bakti 1 dengan melibatkan murid dan OSIS, itu murid dan OSIS sudah ada perwakilan yang di belakang, ya. Untuk selanjutnya menyusun agenda kegiatan yang mana meliputi pembagian tugas, pemilihan tema, dan juga menentukan sponsor. Nanti kita ambil sponsor dari roti yang kemarin datang itu ya Bu ya, Oreo apa-apa itu ya. Oh ya, selai oleh gitu. Nah, jadi nanti dari selai oleh gitu. Nah, nanti siapa tahu nanti Bapak Ibu juga ada yang akan memberikan sponsor. Tetapi kemarin sudah ada kesepakatan Bapak Ibu juga membawa door prize. Oh iya, luar biasa. Untuk Bapak Ibu guru di sini artinya bentuk partisipasi yang hebat. Kemudian pelibatan orang tua murid, nanti bisa orang tua murid juga kita berikan edaran. Jika ada yang tersake ikut pun juga tidak apa-apa. Karena tambah seru. Oh ternyata siswa-siswi SMP Negeri 1 itu bisa berbaur juga dengan orang tua, seperti itu. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan pelaksanaan. Setelah kita lakukan persiapan dengan rapat-rapat
organisasi OSIS. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan, yang mana pengumpulan pilihan tema dari murid melalui voting. Ini suara murid yang kita dengarkan. Jadi biar murid menentukan suaranya bagaimana, tujuan rutenya kemana, kemudian apa yang nanti kita ambil daripada kegiatan ini, puncaknya misalkan dilombakan, ya nanti bagaimana nanti kita berikan untuk hadiahnya. Untuk selanjutnya, pemberian kesempatan pada murid mengisi acara dengan berbagai lomba seperti ya. Tadi sudah saya sampaikan, ini terintegrasi dengan mata pelajaran seni budaya, Ibu G. Kemudian bisa kreasi aksesoris, ini bisa terintegrasi dengan pembelajaran prakarya, Ibu G, prakarya. Kemudian juga dalam memperingati Hari Kemerdekaan ini bisa melakukan dengan mungkin sambil berjalan, sambil bernyanyi, nanti dinilai tiap kelas-kelas mana yang paling aktif, paling bagus, paling rapi. Nah, itu sebagai penilaian asesmennya. Untuk selanjutnya, pembagian tugas dan tindakan konkret yang bisa dilakukan oleh murid dalam mendukung jalan sehat ini, yaitu menyediakan menu makanan ringan atau mendesain bagaimana anak itu bisa membawa menu dari rumah, mungkin seperti itu. Jadi membawa makanan atau minuman dari rumah untuk mendesain biar anak-anak juga tidak kehausan, ya Bu. Bapak Ibu, kira-kira sampai di sini apakah ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau saran atau kritik? Monggo, Bu Karti, masih sibuk. Saran usul Bu, mungkin ada masukan yang bisa, atau nanti di akhir saja ya. Kita lanjut dulu biar cepat selesai ya. Ikan sepat, ikan gabus, biar cepat lebih bagus. J, matur nuwun. Monggo. J, monggo Pak Budi. Enggak usah, J. Itu tadi dijelaskan bahwa kita itu berbasis pada siswa. Jadi kalau mau olahraga, siswa kakek piye? Ya. Kemudian tadi dijelaskan juga guru itu adalah fasilitator. Betul. Kita sudah memberi fasilitas. Betul. J. Saya juga pernah bertanya pada anak. Ya. Olahraga dia hanya duduk-duduk, Ya. sementara yang lain sepak bola. Ya, betul. Saya tanya, J. nah, lah kok ini nggak ngopo? J. Saya nggak suka bal-balan. Lah terus saya ini pelajaran ini olahraga ini pas bal-balan, lah terus nggak ngopo? Tanggal sira. Ya. Dia diam saja. Lah apa yang harus kita lakukan selaku guru olahraga? J. Itu Betul. untuk olahraga toh. Nah, J. untuk pelajaran saya itu saya juga jadi semangatnya apa terusan gitu loh. Ya, betul. Tolong. Ya, J. Terima kasih Bu, bagus sekali ini pertanyaannya dari Bu Ida. Makasih Bu. Maka dari itu, dari tadi saya sudah di awal mungkin saya sudah menyampaikan, asesmen di awal itu sangat penting. Artinya untuk kita mengetahui apa yang menjadi bakat dan minat anak tersebut. Karena anak itu memang dari awal, memang kita itu tidak bisa memaksa Bu untuk sekarang ini ya. Artinya kita sebagai fasilitator mengembangkan anak. Tapi bagaimana pintar-pintarnya guru itu istilahnya merayu anak itu biar anak itu mengikuti dalam pembelajaran kita. Dengan cara bagaimana ya kita ikuti dengan apa yang dia mau. Artinya kita harus mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan dia itu apa. Contoh ini nih, misalnya dalam pembelajaran PJOK. Jika anak itu kenapa tidak senang dan tidak mau bermain dengan temannya, bisa jadi anak itu tidak mudeng cara bermainnya. Jadi sebagai guru saya harus bertanya, kenapa kok nggak mau main? Dengan alasan apa kok nggak mau main? Bisa jadi anak itu tidak suka dengan pelajaran itu karena dia nggak ngerti. Nah, bagaimana supaya anak itu bisa mau, supaya anak itu bisa mengikuti? Yang kita tanya, mungkin karena belum bisa. Apa harus mulai dari sesuai kemampuannya dia? Memang sekarang pembelajaran yang sekarang itu kan memang berkelanjutan, artinya berdiferensiasi. Yang kita sesuaikan, artinya gini, yang mungkin sudah mahir di bidang olahraga, sudah jadi atlet, sudah ikut klub lah, intinya seperti itu. Yang kita satukan, biar mereka berekspresi di sana. Yang belum pernah bersepak bola di lapangan, nah nanti kita satukan. Kita bikin suatu permainan yang menarik. Nah, itu dari siswa itu sendiri. Bagaimana yuk kita menciptakan permainan? Bisa dengan kreasinya dia sendiri. Nah, ini juga sudah saya terapkan Bu dalam pembelajaran PJOK. Yang namanya sepak bola itu tidak harus dengan dua gawang,
nganggo kiper, hanya seperti itu, enggak seperti itu. Kita terapkan dengan permainan. Yang kemarin saya terapkan ini sebagai contoh saja, Bu. Saya menggunakan 2 gawang, 4 gawang. Biar untuk menarik anak, karena permainan kalau yang sudah pernah kita lakukan kayak gitu-gitu doang anak monoton, bosan. Saya dengan 4 gawang, gawangnya kecil-kecil, tidak pakai kiper. Nah, bagaimana cara kamu bisa memasukkan gawangnya kecil? Ya gimana kamu otakmu harus berpikir. Jadi menggunakan strategi. Nah, itu tugasnya guru yang maka dari awal kita gunakan asesmen itu. Sehingga sama-sama anak-anak yang sudah bisa dan belum bisa ini melakukan kegiatan yang baru. Kegiatan yang baru dimulainya dia, belum semuanya, belum pernah semua. Sehingga berjalannya bisa sama-sama belajar seperti itu. Malah kemarin ada yang anak itu saya suruh menciptakan sendiri tiap kelas. Kelas lain seperti ini saya beri motivasi saja, kelas lain seperti ini modelnya, silahkan kamu kreasi atau mengadopsi dari ini, tapi tidak boleh sama persis, harus ada modifikasi. Ternyata juga bisa, malah pakai 1 gawang, karena materi saya masih sepak bola. 1 gawang, Bu, 2 regu yang memasukkan poin paling banyak di gawang itu, tapi tidak ada kiper. Dan itu juga temenannya. Dengan kreasi-kreasi yang seperti itu, makanya Bapak Ibu guru diharapkan belajar. Artinya mempelajari, mendalami bagaimana atau pembelajaran yang sekarang ini. Artinya tidak menutup diri, terbuka, membuka diri seluas-luasnya untuk bisa bagaimana cara kita itu memasukkan pembelajaran kepada peserta didik kita dengan senang hati. Utamanya kuncinya adalah anak senang dulu. Mekaten, Bu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin saya harus banyak berguru dari penjenengan. Saya penjenengan lebih senior, ngaten. Saya lanjut dulu, okay. Kemudian tahap evaluasi tinggal sedikit Bapak Ibu. Evaluasi nanti kita di dalam melakukan pembelajaran apapun, di dalam melakukan pembelajaran kita menggunakan evaluasi ya Bapak Ibu, untuk mengetahui sejauh mana cakupan yang sudah kita sampaikan itu berhasil dilaksanakan. Melakukan evaluasi bersama dengan seluruh pihak terkait untuk mengukur keberhasilan program atau mengetahui feedback dari murid, guru, orang tua murid, dan juga lingkungan sekitar kita. Kemudian kemungkinan tantangan yang akan terjadi ini. Semua apa yang kita lakukan pasti ada tantangannya. Yang mana keadaan alam ini yang utama, karena untuk pelajaran PJOK ini kan di lapangan, sehingga cuaca ini yang biasa menentukan anak-anak itu malas melakukan atau tidak. Nah, ini menjadi tantangan kita. Cuaca saat terjadi cuaca buruk, hujan, panas, kering, nah ini kegiatan dapat ditunda atau dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dari bersama. Maka dari itu Bapak Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan, kita perlu melakukan kesepakatan dengan anak-anak. Jadi kesepakatan ini penting sekali, karena kesepakatan ini jika dibuat dari kita bersama, anak-anak melaksanakannya itu ringan, tanpa beban. Jadi biasa kalau ini percontohan saya sendiri saja, saya masuk kelas biasanya saya itu anak mari kita bikin kesepakatan dulu, pembelajaran dimulai jam berapa, ini nanti selesai jam berapa, anak-anak yang menjawab sendiri, ini dari kalian sendiri. Sebelum pembelajaran boleh tidak keluar masuk? Enggak, Bu, anak sendiri yang masuk. Kemudian untuk pelajaran PJOK khususnya jika tidak membawa suara, konsekuensinya apa? Anak-anak yang menjawab sendiri. Bikin saja yang pembiasaan yang baik. Untuk selanjutnya anak pun tidak akan terbebani, karena ini adalah 2 arah. Yang mana 2 arah ini anak juga membuat aturannya dan melaksanakannya sendiri dari anak dan nanti untuk anak sendiri, sehingga tidak akan keberatan. Untuk selanjutnya kemungkinan tantangan yang ada adalah kegiatan di luar agenda yang sudah ada, sehingga dalam keadaan ini kita bisa melihat mana yang lebih kita butuhkan, mana yang lebih perlu kita dahulukan. Kemudian keterlibatan siswa sudah, keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan dengan baik dapat diatasi dengan itu tadi, jadi bisa dari orang tua murid atau sponsor atau kesadaran dari siswa sendiri. Nah, itu yang kita harapkan adanya masukan-masukan dan saran yang mana suara kemudian pilihan siswa itu tadi kita libatkan siswa sepenuhnya dalam kegiatan ini. Untuk selanjutnya, nah diharapkan dengan program ini murid dapat memiliki kesempatan yang mana memiliki
suara, pilihan, dan juga kepemilikan dalam kegiatan ini. Artinya suara itu siswa kita libatkan untuk saran, usul, dan apa yang bisa dia utarakan. Biar anak-anak itu membuat aturannya itu juga kesepakatannya itu sesuai dengan dirinya, bukan sesuai dengan gurunya, tapi sesuai dengan keadaan murid. Karena kita yang harus menyesuaikan kondisi murid, bukan murid yang menyesuaikan kondisi kita. Seperti itu. Kemudian untuk pilihan, anak-anak bisa menentukan pilihan dari beberapa saran usul tadi. Anak-anak menentukan sendiri pilihannya, dan kemudian kepemilikan ini dengan adanya saran pilihan dari siswa itu, anak-anak merasa memiliki kegiatan ini sepenuhnya. Seperti itu. Dan insya Allah nanti kegiatan tahunan Jalan Sehat ini akan berjalan dengan baik, dengan rancangan yang sudah saya sampaikan seperti ini. Nanti untuk pengembangannya nanti kita laksanakan pada kegiatan yang berikutnya. Nah, untuk tahunan kegiatan bulanan yang sudah kita laksanakan di SMP Negeri 1 Bangki ini yaitu pekan permainan tradisional. Ini guru PJOK ya, biasanya sebulan sekali sudah melakukan kegiatan untuk anak-anak kita untuk merefresh biar anak-anak lebih semangat dalam berolahraga. Kemudian senam bersama juga sudah kita lakukan minggu keempat dia biasanya itu. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler ini yang terkait juga dengan kegiatan PJOK yaitu pramuka, PBB, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kegiatan jeda semester. Ini adanya kegiatan SEM yaitu Sport Education Model. Nah ini kegiatan baru sebenarnya. Untuk lain waktu insya Allah nanti akan saya sampaikan sebenarnya kegiatan SEM ini yang seperti apa. Sport Education Model ini yang sesungguhnya kita sudah melaksanakan, tetapi kita tidak tahu itu ternyata SEM sebenarnya. Tetapi pada dasarnya kita sudah melaksanakan. Makatan Bapak Ibu, mungkin kita sudah di penghujung dan akhir daripada paparan saya kali ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas longgarnya Bapak Ibu kerso mendengarkan apa yang saya paparkan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.